Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi dengan aku, Vira Octavia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan dan juga kalau kalian bepergian, jaga protokol kesehatannya ya, supaya kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Sekarang kan COVID katanya ada varian baru ya, jadi kita benar-benar harus aware sama diri kita sendiri dan benar-benar menjaga diri kita supaya kita nggak tertular COVID-19 ini. Oke, di video kali ini aku mau membahas sebuah kasus yang cukup fenomenal sekitar tahun 2016-an mengenai kasus pemerkosaan disertai juga pembunuhan. Bahkan kasus ini tuh sampai menghebohkan se-Indonesia. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih. Pada tahun 2016, Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap seorang anak berusia 14 tahun bernama Yuyun. Warga Desa Kasye, Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Sebelum kita masuk ke kronologi kasusnya, baiknya kita mengenal sosok Yuyun terlebih dahulu. Yuyun adalah putri dari pasangan Bapak Yakin dan juga Ibu Yana yang lahir di Musirawas pada tanggal 18 Maret tahun 2002. Yuyun memiliki saudara kembar yang bernama Yayan. Orang tua Yuyun bekerja sebagai seorang petani kebun, seperti mayoritas warga sekitar yang bekerja di kebun karet, kopi, sayur, dan juga buah. Karena sering ditinggal kedua orang tuanya bekerja, hal itulah yang membuat Yuyun dan juga Yayan terbiasa hidup mandiri, jadi ngelakuin apa-apa sendiri, karena kan di rumahnya sendiri gitu ya, nggak sama orang tuanya. Di sekolah, Yuyun yang pada saat itu masih duduk di bangku kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP, di SMP Negeri 5, 1 Atap Padang, Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dikenal pintar di sekolahnya. Ayo kita masuk ke kronologi kasusnya. Pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 2 April tahun 2016, sekitar pukul 13.30, Yuyun pulang dari sekolah. Pada saat itu, Yuyun menggunakan seragam sekolah pramuka sambil membawa bendera merah putih dan juga taplak yang akan dicuci untuk persiapan upacara hari Senin. Biasanya Yuyun ini pulang bersama dengan teman-temannya, tapi pada hari ini dia pulang sendiri. Jarak yang ditempuh Yuyun dari sekolah sampai ke rumah itu sekitar 1,5 km. Sebenarnya itu bukan jarak yang terlalu jauh ya. Tapi jalan yang harus dilalui oleh Yuyun ini adalah jalan yang menanjak dan juga harus melewati hutan, kebun karet yang memang terlihat sepi. Pada saat ia sedang berjalan sendiri melewati kebun, ada sekitar 14 pemuda yang pada saat itu terlihat mereka habis pesta tuak, lalu nongkrong di kawasan itu. Pada saat mereka melihat Yuyun yang sedang jalan sendirian, mereka yang masih terpengaruh oleh miras langsung mencegat dan menyegrap Yuyun, menyeret tubuhnya ke dalam kebun. Setelah itu mereka memukul kepala Yuyun, mengikat tangan dan juga kakinya, menyiksa, memukul, bahkan mencekik leher dari Yuyun hingga Yuyun meninggal dunia. Belum selesai sampai di situ, jasad Yuyun yang diketahui sudah meninggal dunia diperkosa oleh mereka secara bergilir. Bahkan ada pelaku yang melakukannya lebih dari 2 hingga 3 kali. Setelah puas melakukan aksinya, para pelaku melemparkan tubuh Yuyun ke dalam jurang dan menutupi tubuhnya dengan dedaunan pakis. Setelah dirasa aman dan jasad Yuyun tidak terlihat, mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing tanpa rasa bersalah. Sepulang dari kebun, orang tuanya tidak menemukan sosok Yuyun. Padahal biasanya setelah pulang dari kebun, Yuyun ini sudah ada di rumah. Tapi pada saat itu, Yuyun tidak juga pulang ke rumah. Mereka menunggu sampai malam, tetapi Yuyun tidak juga pulang. Dan akhirnya mereka melakukan pencarian bersama para warga.
Dan ternyata pada saat para warga ini mencari Yuyun, ke-14 pelaku juga ikut turut mencari Yuyun seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Besok harinya pada tanggal 3 April tahun 2016, Yuyun ini belum juga ditemukan. Akhirnya orang tua dan juga warga sekitar melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa. Keluarga dan juga warga sekitar terus mencari keberadaan Yuyun sampai malam hari. Bahkan ke-14 pelaku pun juga ikut turut mencari Yuyun sampai ke kebun-kebun. Akhirnya pada hari Senin pada tanggal 4 April 2016, Yuyun ditemukan dalam keadaan nyaris telanjang dan banyak luka lebam pada wajah dan juga tubuhnya. Keadaan tangannya terikat sampai ke paha bagian dalam. Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung meluncur ke TKP dan melakukan investigasi di sekitar TKP. Para pelaku yang dari awal sudah turut ikut mencari Yuyun berlagak sok geram dan juga berpura-pura prihatin. Mereka bahkan bilang pelaku sangat kejam dan harus segera ditangkap. Setelah divisum, jenazah Yuyun akhirnya dimakamkan di pemakaman umum Desa Kasie Kasubun. Bahkan salah seorang pelaku yang bernama Bobby turut ikut menggali kuburan Yuyun. Semua ini dilakukan untuk mengecoh polisi agar mereka tidak dicurigai. Namun, sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Pada 8 April tahun 2016, akhirnya polisi mengamankan 13 tersangka dan 1 orang masih buron. Pertama, Zainal alias Bos yang tertua berusia 23 tahun. Yang kedua bernama Dedi Indra Muda berusia 19 tahun. Yang ketiga bernama Tommy Wijaya, 19 tahun. Kemudian ada Bobby yang berusia 20 tahun. Lalu ada Suket berusia 19 tahun. Lalu ada Faisal Edo berusia 20 tahun. Lalu Febrian Syah Putra berusia 18 tahun. Kemudian ada Sulaiman berusia 18 tahun. Dan 5 orang yang masih di bawah umur. Yang pertama ada D alias J berusia 17 tahun. Lalu ada AI 17 tahun. Lalu DI 17 tahun. EK 16 tahun. Dan Supri 16 tahun. Satu orang pelaku berusia 13 tahun berinisial FS masih buron. Dari hasil investigasi terungkap bahwa 2 orang pelaku mengaku mengenal sosok Yuyun. Yang pertama ada Dedi. Ia mengaku pernah dekat dengan Yuyun pada tahun 2014. Kemudian ada Supri yang ternyata adalah kakak kelas Yuyun dan bersekolah di sekolah yang sama. Di hadapan polisi mereka mengaku menyesali perbuatan mereka. Namun di mata para polisi justru mereka memperlihatkan sikap tidak ada rasa bersalah, karena pada saat diinvestigasi mereka menjawab dengan berbelit-belit dan kesannya acuh tak acuh. Masih ingat dengan inisial FS yang masih buron? Ternyata setelah mengetahui para rekannya ini tertangkap oleh polisi, ia melarikan diri ke hutan selama kurang lebih 1,5 bulan. Ia mengaku hidup di hutan dengan apa saja yang ada di sana. Dia makan apa saja yang bisa dia makan. Namun karena dia sudah tidak tahan dengan keadaannya itu, akhirnya dia kembali pulang ke rumah dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi diantar oleh kedua orang tuanya. Dari kasus ini ada beberapa portal berita yang memberitakan bahwa keluarga Yuyun mendapatkan tindak ancaman dari para keluarga pelaku yang tidak terima. Guru dari Yuyun pun juga ikut diancam. Ada kemungkinan mereka takut kesaksiannya akan memberatkan para pelaku. Namun ada juga beberapa portal berita yang memberitakan bahwa itu semua cuma hoax. Namun yang pasti setelah kejadian itu, para keluarga pelaku ini diberitakan enggan menyapa keluarga Yuyun. Hal tersebut pastinya membuat keluarga Yuyun ini tidak nyaman. Dan demi keamanan, akhirnya keluarga Yuyun diungsikan untuk sementara waktu. Sedangkan Yayan, kembaran dari Yuyun ini, dibawa oleh Mensos ke Malang untuk dimasukkan ke pondok pesantren sesuai dengan cita-cita kedua orang tuanya.
Banyak orang-orang yang membantu keluarga Yuyun, ada yang memberikan sepeda motor, bahkan keluarga Yuyun diberikan lahan baru untuk membangun rumah dan berkebun. Kasus ini pun akhirnya masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. Keluarga Yuyun ingin semua pelaku dihukum maksimal. Namun sesuai undang-undang, hakim akhirnya memvonis Zainal, pelaku paling tua sekaligus otak dari kasus ini, ia divonis hukuman mati. Lalu pada 7 pelaku dihukum kurungan penjara selama 10 tahun dan juga 6 bulan pelatihan kerja. Namun anehnya 4 dari 7 pelaku justru malah ingin dihukum mati seperti Zainal. Akhirnya keputusan hakim terhadap 4 orang pelaku tersebut diubah menjadi hukuman kurungan penjara selama 20 tahun. Lalu 1 orang pelaku yang berusia 13 tahun divonis 1 tahun rehabilitasi dan menjalani pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Marsudi Putra. Zainal yang divonis hukuman mati mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan juga kasasi ke Mahkamah Agung. Namun semuanya ditolak. Lalu berita terbaru pada September 2021, Zainal mengajukan ke Bapak Presiden Joko Widodo dan masih menunggu keputusan hingga saat ini. Sebenarnya ada portal-portal berita yang memberitakan tentang hal-hal mistis yang berkaitan dengan kejadian ini. Tapi demi menghormati keluarga, sepertinya aku nggak akan ngebahas hal-hal ini. Mungkin nanti ada YouTuber-YouTuber lain yang membahas gitu ya tentang masalah mistis ini. Aku lebih berfokus pada kasusnya aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!